Kenapa lo harus pilih Kopi Kulo sih bro? Bang, lo nggak bangun brand lo sendiri? Berapa sih modal franchise Kopi Kulo gitu? Kopi Kulo, Regal, Belis, Cookies and Cream sama Regal. Yo, welcome back Travelers. Bersama gue lagi di sini Frankie di channel Jajak Kaki Frankie. Ayo kita traveling, let's go. Yo, welcome back Travelers. Bersama gue lagi di sini Frankie di channel Jajak Kaki Frankie. Ayo kita traveling, let's go. Nah, kali ini gue lagi berada di kedai Kopi Kulo gue yang baru saja buka seminggu yang lalu. Gue lagi happy-happynya, jadi gue pengen sharing dengan kalian karena di Instagram gue atau di WhatsApp ada yang nanya ke gue langsung, kenapa lo harus pilih Kopi Kulo sih bro gitu. Padahal ada kopi-kopi lain yang punya nama bagus juga, kita sebut nama kayak Kopi Janji Jiwa, Lain Hati, Kopi Kenangan dan yang lain. Kenapa lo ambil franchise gitu? Kenapa lo nggak bangun brand lo sendiri, lo kembangin sendiri? Terus yang ketiga, berapa sih modal franchise Kopi Kulo gitu? Ada juga yang nanya langsung ke dagingnya berapa omset dan lain-lain seperti itu. Nah, di video kali ini gue pengen sharing dengan kalian dan ngasih jawaban kenapa gue harus pilih kedai Kopi Kulo. Untuk pertanyaan pertama, kenapa harus Kopi Kulo? Sebenarnya pertama kita untuk memutuskan memilih Kopi Kulo ini tentu ada historinya ya. Kalau gue pengen buka sedikit, sebenarnya basic gue dan istri itu adalah jual pakaian. Jadi kita sekitar 6-7 tahun ya mau dagang di Tamrin City, Mall Tamrin City, jual pakaian. Nah, brand kita tuh ada Zampella, ada Lakesa, ada Lakalma dan beberapa merek lain. Dan kita udah zona nyaman, mulai berpikir untuk ekspansi bisnis lah ya, explore, karena kita pengen impiannya dari dulu itu punya restoran. Tapi karena kita tidak punya basic ya, akhirnya kita mutusin untuk usaha franchise aja lah ya gitu. Karena kita belum tahu gimana cara manajemennya, terus cara marketingnya gimana dan lain-lain. Nah, akhirnya kita udah mulai tuh mutusin untuk survei dulu. Yang pertama kita survei kan yang lagi hits banget beberapa tahun yang lalu itu kan boba-bobaan ya. Kita search boba, kita coba tanya, ada beberapa merek yang kita udah japri, kita udah dapat harganya. Dan terakhir kita juga mulai, kenapa nggak kita kopi aja gitu kan, juga lagi ngetren gitu kan. Nah, dan kita juga survei ngelihat testimonial orang lain. Pertama kita coba Kopi Janji Jiwa dulu. Nah, karena kita tinggalnya di Bekasi dan area Jakarta Timur, kita udah tanya tuh ke Janji Jiwanya, kita udah dikasih proposal, harganya sekian, nah, terus cara kerjanya kayak gini, sistemnya kayak gini. Tapi kita untuk syarat 1 km radiusnya itu kita nggak dapat, karena di sini tuh sudah banyak, malah di depan jarak cuman setengah kilo dari rumah itu udah ada Kopi Janji Jiwa. Terus geser sedikit ke arah Grand Metropolitan itu juga ada Janji Jiwa. Nah, katanya udah penuh, dan kalaupun ada yang kosong itu yang isi mereka sendiri. Nah, akhirnya kita apalagi ya gitu, Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ternyata itu bukan sistem franchise kayak ini ya. Mereka tuh kayaknya yang punya tuh saham. Jadi ya modalnya besar banget lah kalau untuk Kopi Kenangan ya. Untuk rasa itu kan relatif ya. Ya gue nggak bisa juga bilang kekurangan itu masing-masing, tapi kita nyobain Kopi Kulo. Nah, ini baru kita banget cocok. Kalau kita buka kedai Kopi Kulo, kita juga bisa masukin merek atau makanan kita sendiri di sana. Jadi kita bisa combine tuh dengan merek kita sendiri. Nah, ini menarik sekali, alangkah bagus banget kalau misalnya kita punya kedai kopi ini, terus kita sanding dengan makanan-makanan kecilnya gitu ya. Mungkin mie atau tahu-tahuan, gorengan, itu kan bagus banget tuh. Terus yang kedua, di tempat-tempat lain ya, merek lain itu biasanya mereka ada royalty fee yang akan diserahkan per bulannya gitu, sekitar 1,5 jutaan. Nah, kalau di Kopi Kulo itu nggak ada. Kan untuk
pertanyaan kedua, berapa biaya gua buka franchise kedai kopi Pulo ini? Langsung aja gua kasih bocoran, itu 135 juta teman-teman semua. Jadi harganya ini mirip-mirip sih sebenarnya dengan janji gua dan lain hati. Cuman seperti yang gue bilang di awal, karena gue udah cocok banget sama ini, terus jarak ke radiusnya juga 2 km dan beberapa kemudahan yang dikasih, kita bisa main dengan merek kita sendiri. Terus seperti yang gue bilang tadi, nah makanya gue cocok di kedai kopi Pulo. Tapi bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam, kalian bisa request ke gue lewat pesan di bawah. Nanti gue kasih proposalnya langsung sama kalian ya. Terus kenapa harus franchise? Nah tadi gue udah singgung di awal kenapa gue pilih franchise, karena gue tidak punya basic di kuliner ya. Nah selain itu juga pas banget di kondisi pandemi seperti sekarang ini, yang hidup itu benar-benar online. Jadi perilaku bisnis benar-benar berubah, semua orang pesan online. Nah jadi ini menurut gue pas banget momennya ya. Nah, selain gua tadi gue bilang gua pengen ekspansi bisnis karena 7 tahun di zona nyaman, dagang retail dan grosir pakaian wanita, kita buka di franchise Kopi Pulo ini dulu aja karena sistemnya udah bagus, terus trainingnya dari mereka, terus bahan bakunya kita nggak susah nyari kemana. Pokoknya banyak kemudahan kalau kita pilih franchise. Nah, jadi saran gua kepada teman-teman semua, kalau kalian pengen bisnis yang aman ya, kalian belum punya pengalaman, mending kalian pilih franchise. Banyak banget franchise yang sebenarnya harganya tidak terlalu tinggi ya. Kalian bisa dari tahu-tahuan ya. Ada tuh yang lagi ngetren banget, gua ngincer banget tuh tahu gue, cuman karena di area Pondok Kelapanya juga udah ada. Terus kalau boba tuh katanya udah mulai redup ya. Nah, tapi kalau kalian yang masih mau, itu sok aja ya yang boba-bobaan. Tapi kalau menurut gua, kalau kopi itu bakal masih bersinar karena semua orang senang ngopi, banyak yang senang ngopi. Terus berapa sewa ruko dan berapa biaya renovasi? Nah sebenarnya ini udah dalam banget ya, gua nggak apa-apa, gua kasih bocoran aja. Rate untuk sewa toko gua nggak sampai 80 jutaan. Terus untuk renovasi, nah ini gua kasih tahu ke kalian ya. Kalau kalian mau buka usaha apapun ya, resto, apalagi yang franchise ya kayak kedai kopi Pulo ini, sebenarnya kalian pelajari dulu desainnya. Kan desain dari mereka tuh, dari biaya yang kita serahin ke mereka tuh, mereka akan kasih desainnya. Nah mereka juga nggak maksa kita untuk pakai vendor dari mereka. Nah kalau saran gua, kalian kalau misalnya punya kemampuan atau kalian bisa panggil tukang, mending kalian kerjain sendiri aja. Kalian tinggal cari kok di bangunan. Kalau kayak gua di Kalimalang kan ada tuh Mitra 10. Kalian bisa cari HPL-nya, udah dikasih tuh kodenya apa, catnya pakai apa warna dan lain-lainnya tuh udah ada kodenya. Jadi kalian bisa tinggal cari sendiri, nggak harus pakai vendor. Nah, dan gue jatuhnya jauh 50% ya dari yang ditawarkan vendor. Ini tips bagi kalian gak harus lakuin juga. Atau kalau kalian pengen nanya lebih lanjut, kalian juga bisa komen di bawah, nanti kita bisa bahas di WhatsApp atau di direct message ya. Nah yang terakhir, berapa omset? Nah ini sebenarnya udah dapur gue banget. Cuman kalau gue kasih tahu kalian, ini waktu kita opening itu kita offline, nggak ada Gojeknya, Grabnya, padahal kita udah terdaftar ya, cuman lagi ada gangguan. Kita opening itu awal aja itu udah hampir 100 cup. Kalian bayangin, itu bagus banget karena promosi kita tuh udah dibantu sama Kopi Pulo ini. Jadi enaknya kalau kita ikut franchise yang udah punya nama, kita sudah dipotong tuh dari biaya kita itu untuk biaya promosi. Nah, gue optimis banget bakal makin rame ya. Semoga, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya gue minta doa juga dari teman-teman semua agar kedai Kopi Pulonya terus maju ya, berkembang dan buka cabang lagi di tempatnya. Nah itu saja ya, gue pengen sharing sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Gua saranin banget sama kalian, kalau kalian punya dana tabungan, jangan disimpan di bank, diputerin aja. Tapi dengan catatan kalian harus muterin di tempat yang aman, di bisnis yang bener ya, yang namanya udah ada. Jangan sampai salah-salah, kalian malah tenggelam, kelelep, habis duitnya.
Ini adalah es Speculoos. Jadi kopi rasa ginger gitu ya. Harganya itu 25.000, tapi ada biskuit lotusnya. Jadi ada rasa jahenya dan juga rasa kopinya. Nah, ini staffnya ya. Mom, yang paling favorit sini apa, Mom? Sekarang kopi kulo, Ya? Regal, Baileys. Itu yang paling favorit. Iya. Kenapa? Karena murah atau karena enak? Karena murah, enak. Paling laku apa dah sini dah? Paling laku cookies and cream Cookies and cream. sama Regal. Tuh, jadi teman-teman kalau mau nyari kopi ke kedai kopi Pulo aja. Apalagi kalau yang sekitar Jakarta Timur, Kalimalang, datang ke kedai kopi Pulo Pondok Kelapa, kedai kita di sini ya. Oke Travelers, sampai di situ aja pertemuan kita di video gua kali ini, sharing-sharing saat gua buka usaha kedai kopi Pulo, usaha franchise. Nah, semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang masih bingung-bingung, masih galau mau milih usaha kopi yang mana, nah kalau saran gua kopi Pulo aja ya. Karena jaraknya itu masih aman, radius 2 km. Terus seperti yang gue bilang tadi, promosinya bagus, trainingnya bagus. Kalian juga bisa gandeng dengan merek kalian sendiri, makanan buat teman kopi. Terus tidak ada royalty fee ya. Nah, tapi itu balik lagi ke kalian. Gue cuma saran karena gue ngerasain sendiri kedai kopi Pulo seperti apa. Gue ngerasain juga pas trainingnya gimana. Jadi gue cocok banget deh sama kopi Pulo. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk support channel ini terus agar terus berkembang dengan cara like, share kalau video ini memang bermanfaat, dan subscribe bagi kalian yang belum. Ciao.